saya punya pengalaman seperti ini, benar-benar itu ya. Kita tuh ngerti sebenarnya, tetapi kalau umpamanya disadarkan lagi, mungkin waktu yang 2 jam yang lalu atau sejam yang lalu pun kita nggak bisa putar, gitu loh. Saya sekarang benar-benar sedang mengejar target saya untuk bisa memenuhi apa yang harus saya lakukan selama di dunia ini. Karena kematian itu tidak bisa itu so real. Dan kita tidak tahu kapan kita meninggalkan ini. Jadi waktu yang diberikan Tuhan ke kita itu ya pergunakan sebaik-baiknya. Itu paling gampang gini, Bu Mive. Ya, waduh. Kalau kita ngomong topik yang terakhir dulu loh. Kita itu boleh merencanakan. Makanya kan kita merencanakan selama sisa hidup kita ini saat kita sadar. Dan sayangnya sadarnya itu kalau kita ngomong ya terlambat. Kalau seandainya jauh lebih cepat akan lebih baik. Kan selalu begitu. Untuk kita, ya. Nah, untuk mereka yang kalau usianya lebih muda dari kita, apalagi kalau lebih mudanya jauh, mumpung mendengarkan kita ini, berubahlah. Karena pengalaman yang paling baik itu adalah pengalaman belajar dari pengalamannya orang. Jangan punya pengalaman sendiri, nanti terlambat. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu punya KTP, tolong sekarang dikeluarkan. Bumi Mbak KTP enggak? Ya ada sih, tapi tas saya sedang enggak di sebelah Nah, saya. ya yang punya KTP coba dikeluarkan, dibaca. Tanggal lahirnya ada enggak? Ada kan? Tanggal matinya ada enggak? Seandainya ada tanggal matinya di situ, Bapak Ibu pasti prepare. Pasti siap-siap. Betul nggak, Bu? Pasti Iya benar ketakutan. sih. Waduh, kurang sekian banyak lagi apa yang sudah tak tinggal. Tapi kan nggak ada, Bapak Ibu santai. Dan itulah yang membuat kita teledor, kita lengah. Ya karena kita tidak pernah tahu. Ya kayak saya bilang, saya ngomong pensiun. Iya, tapi jujur ya, setiap saat dalam hidup saya itu, saya berpikir, saya tahu nggak kapan saya nanti mau dipanggil Tuhan pulang? Apakah saya sudah siap? Apakah sudah banyak sesuatu yang saya tinggalkan untuk diberikan kepada orang lain untuk dipelajari? Ya, itu yang harus yang saya sama Bu Mive sekarang ini mengerjakan Bapak Ibu proyeknya. Ya, belum dibuka secara langsung, tapi paling enggak Bapak Ibu sudah tahu ya beberapa outlet sudah dibuka. Katanya hari ini udah 6 ya Bapak Ibu, udah 6 outlet dibuka, tapi saya nggak dapat update karena si ibu itu lagi sakit. Bu adiknya lagi sakit ya, lagi tepar ya, habis dari Surabaya tepar katanya ya sudahlah ya. Jadi ya itu yang kita siapkan Bapak Ibu ya. Nanti kalau ini sukses ya kita berharap mudah-mudahan di komunitas kita bisa pakai untuk membantu ya membiayai anak-anak kita. Itu salah satu proyek ya Bapak Ibu. Jadi di komunitas kita itu ribetnya luar biasa ya, nggak cuman mengurusi kesehatan kemandirian tapi sampai ke finansial juga diurusin ya, karena kebetulan di tempat kita salah satu kalau kita bilang ya co-founder ya, yang penemu dari komunitas protokol dosisnya ini Bu Mingve, itu juga orang tua gitu loh, dan orang tua yang anaknya boleh dibilang sudah dewasa ya. Jadi dia sudah merasakan paling tidak apa yang Bapak Ibu rasakan gitu loh. Ya. Apalagi Bu Mingve mengelola ya sekolah ya, dalam arti sekolah atau tempat terapi ya, center ya. Sudah merasakan dan melihat gitu loh. Dari yang modelnya lah, kita ngomongin itu model atau jenisnya atau apapun ya, atau tingkatannya levelnya yang kayak apa ya. Dari level dari anak-anaknya, dari orang tuanya ya, ya kan sudah banyak makan asam garam, sehingga kalau kita ngomong kita apa itu sebenarnya bagi yang masih baru itu inilah kesempatan Anda belajar ya. Jadi kayak tadi Bapak Ibu cerita, kalau aku tadi nanya vestibular tuh berapa lama sih, apalagi kalau anaknya masih error ya, masih tantrum, masih ngamuk, ini pasti gagal ya. Nah itulah salah satu yang kemarin kita pakai ya di Mata Hati, yang dengan terapi biomedis kita bisa dengan cepat mengurangi agresivitasnya anak yang di tempat lain itu butuh waktu berbulan-bulan,
sudah dikasih waktu juga masih harus puasa, yang gagal, diet, nggak puasa ya diet ya, di tempat kita nggak pakai diet ya malah bisa ya. Ya selama Bapak Ibu tahu ilmunya, kan itu doang ceritanya. Nah itu Bapak Ibu mau kita sampaikan bahwa dengan kita bisa membuat anak jauh lebih cepat untuk tenang, otomatis waktu yang dipelajari anak itu akan lebih banyak, progresnya akan lebih cepat, dan harapannya kita terapinya itu lebih pendek waktunya, sehingga otomatis biaya yang dikeluarkan orang tua itu juga akan lebih sedikit. Begitu ya Bu Mive ya? Iya. Cita-citanya kita itu, cita-citanya kita itu. Ya, moga-moga Tuhan itu memberi jalannya. Tuhan selalu memberi jalan. Kita Untuk yang suka nggak kelihatan. Dikasih jalan kita Iya. belok. Disuruh lurus masih belok aja. Ngapain loh? Ya. Iya. Itu Bapak Ibu. Udah nggak ada yang Nggak ada yang bertanya kok oh kayaknya. ada di sini. Lah, maaf Bu Mingfe, yang dilatihkan apa saja ya tadi telan. Ini sebenarnya yang dilatihkan itu saya sudah omongkan minggu yang lalu Bu. Banyak itu yang saya berikan informasi apa yang bisa dilakukan di rumah dengan yang ada di rumah. Jadi Ibu nggak perlu untuk membuat apa tempat yang seperti apa itu yang sesuai dengan seperti di center itu enggak. Jadi ini Bu Astuti yang minggu lalu kan saya untuk vestibular sudah saya katakan. Terus untuk Bu Mevi, latihan Bu Mevi ini kalau ngasih masukan bagus juga ya, selalu bagus lah. Latihan memang harus diulang di rumah. Thanks sharingnya Bu. Memang kunci dari keberhasilan itu adalah repetition. Nah, kalau kita aja butuh repetition, apalagi anak kita, ya. Kayaknya sudah semua, Dok. Kita bisa tutup pertemuan. Satu pertanyaan Bu Mimpi. Oh, lagi satu pertanyaan ke saya. Ke mana? Bukan Aditya Sandra, tapi mana? pertanyaannya nggak nyambung nih. Suka menutup telinga itu sudah dijelaskan tuh di video-video. Ini mungkin orang baru kali ya. Tapi kalau di luar rumah tidak menutup telinga. Sekarang juga sering temperamen, mohon advice. Nah ini ngasih advice-nya gimana coba? Mana, Dok? Di atas, di atas. Oh, di atas. Di rolling ke atas. Oh, iya. Aditya Chandra, Dok, si bocah suka menutup telinga kalau lagi di rumah. Tapi kalau di luar rumah tidak menutup telinga. Sekarang juga sering temperamen. Nah, ini kan tidak tahu umurnya berapa, ya. Tapi sekarang gini, kalau temperamennya itu mungkin temperamen di mana, lebih temperamen di dalam rumah atau di luar rumah. Kalau dia suka menutup telinga di rumah, ya coba di rumah itu ada suara apa yang di luar tidak ada, ya. Jadi itu mungkin ada saudaranya atau orang tua buka TV kenceng-kenceng gitu ya, atau di dalam rumah ada vacuum cleaner. Vacuum cleaner itu suaranya sangat mengganggu. Nah, terus juicer, mixer itu, wah, Juicer. saya ada tahu, ada satu mixer kalau Ibu Bapak lihat di Starbucks itu, mixer yang ada kotaknya itu mengurangi suara. Jadi beli aja yang seperti itu supaya anak-anak kita nggak terganggu. Karena ya kalau umpamanya benar-benar di rumah itu banyak suara, ya kita harus bantu dia untuk supaya suara itu tidak terlalu terdengar oleh dia. Jadi pakai yang eartube atau penutup telinga. Nah, kalau mau nggak mau ya, anaknya masih sensitif ya. Nanti lama-lama mungkin eartube-nya dicoba dibuka. Jadi kita nggak usah pakai terus. Jadi untuk saat-saat yang suaranya nggak ada suara mixer, coba buka. Apakah itu? Jadi dia nanti bisa tahu kapan dia harus pakai itu eartube-nya itu. Nah, dia tahu, oh ya, aku kalau takut suara itu aku pasang.
Kalau nggak ada suara itu, ya udah aku lepas lagi. Ya jangan dipasang terus, karena kalau dipasang terus nanti suara yang mestinya dia harus dengar juga ikut tidak terdengar. Seperti suara komunikasi kita ngomong sama dia. Mungkin kita panggil namanya dia. Karena dia pakai penutup telinga atau eartube, akhirnya dia nggak bisa berkomunikasi atau dengan kita gitu karena penutup telinga itu. Itu. Kalau jadi kita nggak bisa ngomong kenapa ya? Ya coba di luar rumah itu, di luar rumah yang areanya bagaimana? Coba kalau di luar rumah, kita bawa ke pesta, pesta yang ada speakernya besar-besar, dum 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 itu. Nah, itu kira-kira dia bagaimana? Jadi di luar rumah pun itu ada banyak areanya. Kalau kita di luar rumah mungkin kita kita ke alam, ya pastinya di sana cuma ada suara angin, suara daun-daun yang bergesekan karena angin. Nah, itu menenangkan. Nah, jadi itu di luar rumah itu ya harus tahu yang di luar rumah itu banyak tempatnya. Banyak klasifikasinya gitu Pak Adit ya. Dan juga untuk temperamen mungkin dokter tahu kalau umpamanya ini umurnya sudah akil balik di mana secara hormonal dia sudah berubah, bukan anak kecil. Lah itu memang sedikit sensitif menurut pengalaman saya. Mereka itu tidak bisa ya seperti anak normal itu. Kita anak-anak biasa tipikal itu kalau pamannya dia pada waktu sudah akil balik pasti berubah. Cara kita menangani dia pasti berubah. Tidak bisa seperti kita menangani anak kecil gitu. Kita harus lebih appreciate, dia perlu dihargai. Jadi kita ngomongnya lebih kalem, tetapi tujuan kita harus sampai ya juga sampai cuma cara mendekati dia itu yang berubah. Itu Pak Adit ya. Kayaknya Tambahan. ya tambah dokter. Ingat ceritanya, ibu sama Steven naik mobil, ibu nyanyi, ibu dipukul sama Steven. Oh dia nggak suka nyanyi. Karena suaranya sumbang. Ya itu Note gini. gak pas, ya toh. Karena suara kita kan kita bukan penyanyi ya, jadi frekuensinya itu nggak sama, padahal telinganya dia absolut. Jadi dia merasa ini nyanyinya gimana sih kok kagak enak gitu ya. Jadi Karena nggak ngomong, mukul. Nah, itu. Jadi nah itu ada juga salah satu yang perlu dipikirkan kalau dia menutup telinga itu bisa jadi karena mungkin mendengar, mungkin aja caranya kita ngomong yang dia mungkin menurut dia nadanya tidak bagus, nadanya tinggi atau apa, dia nutup telinga. Tapi di luar karena kita ngomongnya nadanya lebih pelan, karena dilihatin orang, bisa jadi kan Bu? Kok di rumah kita lebih membombardir, memaksa, karena kita mikir anak kita kok gak ngerti-ngerti ya, akhirnya nada kita tinggi. Tapi di luar kan banyak orang kita ngomongnya lebih halus. It can happen. Tambahan satu memang perempuan itu suaranya cenderung frekuensinya tinggi. Jadi kalau suaranya laki-laki itu enak ngebas gitu. Suara rendah. Kecuali suaraku lah, gak enak. Loh, suaranya Dokter Ali itu masih ada bassnya dan rendah, lebih rendah daripada suara saya. Jadi kalau suara yang bass dan rendah suaranya frekuensinya itu lebih menenangkan anak-anak itu daripada perempuan yang kalau kita marah-marah apalagi ya kita teriak-teriak cenderung frekuensinya high terus. Nah itu bising, kita bising memang enggak, dan itu benar-benar nggak menenangkan, malah pengen ya apa ya Pengen kabur. Iya pengen kabur kalau bisa. Oke gitu. Itu sebenarnya mintanya advice-nya sama Dokter Ali. Jadi Ya yang Dokter Ali temperamen, kan bahas temperamen. Itu Pak Aditya nonton videonya di YouTube Mata Hati Autism di brain inflamasi. Karena paling enggak minimal ada 5 penyebab anak-anak itu temperamennya bisa berubah. Ya, itu dicek di sana. Dicari yang mana penyebabnya. Kalau sekarang mau jelasin ya itu tadi ya, datanya terlalu minimalis. Jadi kita tidak bisa analisa. Jadi lebih banyak belajar.
Jadi bukan nggak dijawab, karena pertanyaannya terlalu minimalis datanya. Ya, Minimalis. informasinya. Ya, mungkin gitu ya, Dok ya. Iya, udah nggak Karena ada, udah kita jam 4 nih. oke, ini Aku Ibu-ibu mau udah. ngerjain tes bentar lagi. Ya, terima kasih untuk hadir di kesempatan ini dengan Dokter Ali, juga udah menyiapkan waktunya. Terima kasih. Semoga informasi ini bisa jadi tambahan ya tambahan informasi ya, yang bisa kita pakai pada waktu kita mungkin deadlock gitu ya. Kita kadang-kadang kan nggak tahu ya mau gimana lagi ya. Itu kalau itu pasti sering dialami oleh orang tua. Hal-hal ini mungkin bisa jadi tambahan untuk perenungan kita, next step, apa sih yang harus kita lakukan, gitu. Oke, terima kasih semuanya. Selamat berakhir pekan. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih sekali lagi untuk Dokter Ali Terima kasih untuk semuanya, waktu terima kasih dan Bu Mimpi. kesempatannya. Ya.